Yang ingin saya review atau ingin saya bacakan adalah bukunya Arthur Jun, Habit is King. Disclaimer bahwa Habit is King ini banyak mencatut kata-kata atau banyak mencatut pembahasan yang ada di buku Atomic Habit. Ini bukunya di samping saya, Atomic Habit. Konten yang mereview buku Atomic Habit ini ada 4 cara, di antara secara singkat itu kita jadikan kebiasaan itu terlihat jelas ya. Atau bahasa Inggrisnya make it obvious, kita jadikan terlihat jelas, make it attracting, kita jadikan itu menarik, make it easy, kita jadikan itu menjadi mudah, dan make it satisfying, menjadikan itu memuaskan. Jadi sesuatu ketika kita lakukan memuaskan, pasti kan akan kita ulang terus menerus. Kebiasaan itu membutuhkan kesadaran dan usaha awal, tetapi kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita. Jadi yang otak itu selalu menolak terhadap hal-hal yang sulit. Jadi ketika kita memulai kebiasaan baru itu sebenarnya sudah sesuatu yang sulit bagi otak kita. Jadi untuk mengubah kebiasaan yang tadinya buruk untuk menjadi baik, atau kebiasaan kita yang tidak mau, contohnya seperti menulis. Kita nggak pernah menulis, tiba-tiba kita mau membiasakan diri untuk menulis, itu berat sekali, berat sekali. Otak kita yang biasa tidak berpikir untuk merangkai kata-kata, kita paksakan untuk merangkai kata-kata, itu sebenarnya hal yang berat sekali. Tapi otak kita atau diri kita itu kan didesain oleh Yang Maha Kuasa itu dengan sangat ajaib. Jadi kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang terus-menerus. Jadi yang berat itu kita melakukan di awal. Makanya sering saya dapatkan ketika saya itu mempelajari sesuatu itu, yang penting adalah mulai dulu. Contohnya seperti nulis ini, kebiasaan saya itu adalah menulis ya. Kebiasaan saya itu setiap pagi itu menulis, meskipun saya belum menerbitkan buku, tapi intinya setiap pagi itu saya usahakan saya bentuk kebiasaan baru untuk selalu menulis setiap pagi. Itu berat sekali ketika saya memulai kegiatan, itu berat sekali. Jadi hampir saya itu kadang malas banget malas banget, besok lagi. Itu hati-hati banget, itu hati-hati, kita harus hati-hati ketika kita itu mengatakan besok aja. Karena ketika kita sudah membentuk kebiasaan baru dan itu sifatnya masih naik turun, jadi kita masih mau masih tidak, mungkin bolehlah kalau seandainya kita mau libur 1 hari, tapi jangan sampai kita mangkir 2 hari atau mangkir 2 kali. Karena ketika kita mangkir 2 kali, kemungkinan besar itu besoknya kita nggak akan lakukan lagi. Ini sama seperti kebiasaan saya yang kemarin itu sedang saya usahakan. Saya itu kebiasaannya karena saya punya kesibukan di pagi hari itu untuk menulis dan untuk berpikir, pastinya karena pagi-pagi itu bagusnya untuk berpikir, untuk memanage bagaimana waktu saya dalam suatu hari ini untuk apa gitu. Makanya kebiasaan saya itu sebelum sholat subuh itu saya usahakan untuk mandi. Dan kebetulan kemarin itu saya agak sedikit kurang enak badan sehingga saya itu nggak mandi. Akhirnya besoknya lagi nggak mandi, besoknya sampai sekarang saya nggak mandi lagi. Itu saking beratnya. Tapi ya tetap kita usahakan seberat apapun itu, yang penting mulai aja dulu. Kata-kata dari Epictetus mengajarkan bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita meresponnya. Jadi ini kaitannya tentang faktor internal dan faktor eksternal ya. Terkadang kita itu terlalu menghakimi faktor eksternal. Contohnya kita terlalu menghakimi ketika kita berada di satu komunitas atau kita berada di sekolahan. Kita terlalu menghakimi bagaimana orang lain respon pada kita atau bagaimana orang lain itu bertindak kepada kita, tanpa kita mengintrospeksi diri supaya kita itu lebih baik kepada mereka, supaya kita itu mengupgrade diri kita, supaya ketika kita kemanapun kita tidak pernah khawatir tentang bagaimana sikap orang lain terhadap kita, tidak pernah khawatir bagaimana orang lain itu akan salah dalam mengambil langkah, karena kita sudah yakin terhadap kualitas diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang eksternal, kita jangan terlalu keras untuk menghakimi gitu. Jadi kita melihat ada orang, contohnya kalau misalkan ada orang yang Islam gitu, bagi orang yang Islam kan ketika kita melakukan sholat, kemudian kita melihat ada orang lain yang nggak sholat, pasti kan kita meronta-ronta gitu, kita pengen orang itu sholat, kadang-kadang kita maki, kadang-kadang kita cela. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang dibenarkan. Karena ketika kita hidup di dunia ini kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Jadi orang lain itu punya pemikiran sendiri dan punya kehidupan sendiri, sementara kita juga punya kehidupan sendiri. Ya mungkin kalau di beberapa literasi agama kita diwajibkan sekali untuk mengingatkan orang lain sholat, tapi kan itu, lihat kalimat itu, mengingatkan bukan kita harus itu diktator untuk
supaya dia itu langsung sholat, kita diktator, bagaimana dia itu harus sholat ya kita paksa habis-habisan, itu bisa-bisa jadi jadinya pertengkaran dan agama itu akan menjadi problem. Jadi kita fokus kepada internal diri kita dulu, kemudian kita baru bisa memberikan dampak-dampak eksternal. Yakinlah kalau seandainya kita sudah baik, pasti kita akan dihadapkan faktor eksternal juga yang baik. Ketika kita sudah membiasakan diri untuk belajar, pasti kita energinya akan menular pada orang lain. Orang lain itu dengan sendirinya akan mengakui kualitas dari diri kita. Paulo Coelho menawarkan solusi dengan membuat kebiasaan baru sebagai kunci untuk mengubah takdir kita. Jadi takdir itu ketetapan dari Allah atau sesuatu yang sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kita sebagai manusia itu hanya mengimani saja bahwa ketika kita kaya itu ya karena sudah ketetapan dari Allah, atau seandainya kita menjadi orang yang pintar memang sudah ketetapan dari Allah. Tapi kan setiap orang itu tidak pernah mengetahui saya itu nanti di masa depan akan menjadi apa. Nah, sementara itu sesuatu yang kita imani tidak harus kita bicarakan. Maksudnya tidak harus kita katakan bahwasanya takdir saya sudah menjadi orang yang bodoh ya sudah, atau takdir saya menjadi orang yang miskin ya sudah. tidak. Dunia itu melihat bagaimana cara kita bekerja. Ketika kita itu orang yang akan menjadi orang sukses di masa depan ini, saya sering membaca beberapa literasi agama ya, bahwa tiap kita itu dimudahkan untuk mengerjakan kebiasaan atau mengerjakan sesuatu yang kita itu sudah didesain untuk masuk masa depan itu. Jadi contohnya kalau seandainya kita di masa depan akan menjadi orang kaya, pasti di masa mudanya atau di masa sekarangnya kita itu digerakkan atau dimudahkan untuk mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang kepada kekayaan. Contohnya bagi orang-orang yang di masa depan akan kaya, dia ketika masa mudanya dia kerjanya keras, kerjanya cerdas, dan kerjanya juga produktif, efisien, efektif gitu. Dan orang-orang yang mungkin di masa depan akan menjadi orang-orang pintar, di masa sekarangnya pasti akan didesain sebagai orang yang mudah untuk belajar, mudah untuk memahami. Dan itu sifatnya bertahap ya teman-teman. Sifatnya itu bertahap, tidak berarti ketika kita itu susah untuk memahami berarti sudahlah saya menjadi orang yang bodoh. Tidak. Ketika kita sudah susah memahami karena kita belum terbiasa untuk memahami sesuatu. Kalau seandainya kita terbiasa untuk memahami sesuatu, kita biasakan untuk belajar sehingga kita untuk memahami juga mudah, pasti di masa yang akan datang itu langkah demi langkah itu akan menjadi, kalau bahasa kerennya itu sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Langkah-langkah itu akan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya kita akan meningkat terus kualitasnya. Melawan kebiasaan lama seringkali tidak cukup. Kita perlu menggantinya dengan kebiasaan yang lebih sehat dan produktif. Memang benar banget ya. Kalau seandainya kita mau membiasakan diri untuk perbuatan-perbuatan yang baik, memang kita juga harus hadirkan jadwal gitu, kesibukan-kesibukan, supaya kita itu bisa mampu mudah untuk melakukan kebiasaan tersebut atau mengubah kebiasaan dari yang kebiasaannya buruk menjadi kebiasaan baik. Jadi kita nggak cukup dengan melawan kebiasaan buruk itu. Contohnya seperti kita itu kebiasaan buruknya adalah merokok, berjudi, atau minum minuman alkohol. Nah, ketika kita itu mencoba melawan, tetapi kita tidak menyibukkan diri pada hal-hal yang sifatnya itu bisa mengalihkan kesibukan kita dari merokok, susah melawan kebiasaan buruk tersebut. Mungkin kita akan mengatakan bahwa tenang saja, saya itu mentalnya kuat. Tapi seandainya kita tidak menyibukkan diri pada kebaikan, kita juga tidak akan bisa menjauhi keburukan itu. Hampir-hampir semuanya itu akan susah untuk menjauhi keburukan itu. Karena saya pernah membaca literasi di beberapa perkataannya Imam Syafi'i itu, bahwa ketika kita tidak menyibukkan diri dengan kebiasaan baik, maka kebiasaan buruk akan menyibukkan diri kita. Atau ketika kita tidak menyibukkan dengan kebaikan, maka keburukan akan menyibukkan kita. Jadi susah ya untuk menahan diri dari untuk melakukan buruk, itu susah. Caranya adalah dengan menyibukkan kita. Makanya pesannya dari Mbah Maimun Zubair itu ya, anak muda jangan sampai menganggur. Artinya menganggur jangan nggak harus kerja keras banget, nggak harus dia itu kerjanya adalah sesuatu yang menghasilkan uang. Intinya dia punya kesibukan, entah itu belajar, kegiatan-kegiatan produktif gitu. Maka dengan itu kita akan mudah untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Dari Lao Tzu yang mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk dalam hidup kita akan membawa kita menuju arah yang kita inginkan. Ya memang betul. Jadi kalau di bukunya James Clear Atomic Habit ini, bahwa 1% dari setiap hari yang kita lakukan itu peningkatan menuju kebaikan sebanyak 30 kali setiap harinya ya dalam setahun. Jadi
Jadi setiap kita berproses jangka panjang ini, dalam waktu yang sangat panjang ini, kita sebenarnya itu membentuk masa depan. Jadi masa depan kita itu tergantung bagaimana kita hari ini. Kalau hari ini kita membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka kemungkinan besar di masa mendatang juga apa yang kita usahakan, apa yang kita biasakan ini akan selalu meningkat, akan selalu meningkat, selalu meningkat. Dan itu sifatnya relatif. Tidak bisa kita samakan bahwa ada orang-orang yang 1 tahun berproses, dia sudah berhasil. Atau 2 tahun berproses, kita berhasil. Kita tidak pernah tahu dia itu usahanya sekeras apa. Mungkin dia itu belajar habis-habisan, belajar gila-gilaan, bahkan sampai jam 3 malam, atau sampai jam berapa, dia tidak ingat waktu, tidak pernah ingat libur. Jam kerja pun dia tetap kerja, jam libur pun dia tetap kerja gitu. Kita tidak pernah tahu. Nah, maka ketika kita memahami itu, bahwa setiap kebiasaan yang kita lakukan itu akan membawa kita ke masa depan sesuai dengan kebiasaan kita. Bahkan juga di literasi agama juga sering dikatakan bahwa kita itu akan mati sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Ya begitupun dengan yang namanya masa depan. Masa depan bagi kita yang kita harapkan adalah sukses, ya tergantung bagaimana kita hari ini. Kalau kita hari ini malas-malasan, nongkrong sana sini, trip sana sini, kita hanya sekedar santai-santai saja, malas dikit kita rebahan, burn out sedikit kita langsung nyerah gitu. Atau misalkan kita lagi stres sedikit kemudian kita pelariannya adalah kepada hal-hal yang negatif bukan yang positif gitu. Nah, bagaimana kita masa depannya akan sukses kalau seandainya di hari ini itu kita masih susah untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena karena masa depan yang gemilang itu milik orang yang berani melawan kebiasaan buruk di masa sekarang. Jadi yang semangat dan tidak malas-malasan untuk membentuk kebiasaan baik, maka di masa depan dia akan menjadi orang yang sangat senang, bahagia, dan mudah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Perkataan dari Bruce Lee menyatakan bahwa kebiasaan adalah apa yang membuat kita menjadi diri kita sendiri. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Jadi kalau seandainya kita mau melihat diri kita itu sebenarnya seperti apa, kualitas kita seperti apa, lihatlah kebiasaan kita. Jadi kata-kata itu sebenarnya tidak bisa membuktikan secara langsung bagaimana seseorang itu punya kualitas. Yang membuktikan secara langsung adalah bagaimana dia itu kebiasaannya sehari-hari. Apakah ketika pagi dia malas-malasan, atau seandainya sudah waktu malam dia hanya sekedar scroll video yang tidak bermanfaat, kemudian sampai malam, atau nonton video TikTok yang joget-joget, video TikTok yang cewek-cewek yang seksi-seksi, kemudian habis itu dia tidur, paginya dia kesiangan, kemudian dia kerjanya juga malas-malasan, setelah itu dia main nonton Netflix dan segala macam, nonton bioskop, pulang-pulang nggak mikirin pekerjaan lagi, pulang-pulang dia nggak mencoba upgrade dirinya kepada sesuatu yang baru. Itu meskipun ngomongnya setinggi langit, itu susah untuk meraih kesuksesan. Ya kecuali kalau seandainya memang apa yang dia katakan itu ya hasil dari apa yang dia baca, misalnya seperti itu. Ya berarti dia kan membentuk kebiasaan membaca itu. Gitu. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan, kamu jualan ludah, atau kamu cuma bisa ngomong, kamu cuma nih. Orang bisa ngomong biasanya itu dari berdasarkan apa yang dia baca, atau kebiasaan yang dilakukan, atau suatu mimpi yang sudah dia wujudkan. Biasanya dia bisa bercerita atau bisa ngomong ini itu karena dia sudah melewati itu semua gitu. Kalau seandainya ada beberapa orang mungkin yang skeptis, dia jualan kelas. Biasanya orang yang jualan kelas atau orang yang membuka kelas untuk edukasi itu karena dia sudah melewati tahap-tahapannya. Tidak mungkin dia itu bisa membuka kelas edukasi kalau seandainya dia sendiri itu tidak pernah mempelajari edukasi itu. Kemungkinan besar dia itu sudah memahami itu semua, atau mungkin kemungkinan besar dia itu sudah melakukan apa yang dia bicarakan, atau dia sudah mencapai mimpi dari apa yang dia ceritakan di dalam edukasi kelasnya itu. Kalau saya boleh tunjukkan itu di sini itu ada sinyal, rutinitas, kebiasaan, kemudian ke hadiah ya. Ini sama seperti yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya tentang bagaimana langkah-langkah supaya kita itu membentuk kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan buruk menuju ke kebiasaan baik itu kan nggak mudah ya. Makanya kita memerlukan cara-cara atau panduan. Langkah yang paling mudah itu yang disampaikan oleh James Clear di dalam buku Atomic Habit. Atomic Habit atau kebiasaan yang sifatnya itu sangat kecil tapi kita lakukan terus-menerus. Kita lakukan secara konsisten. Jadi kita lakukan berulang, maka 1% yang kita lakukan atau atom-atom itu akan menjadi blok dari setiap bangunan kebiasaan yang nantinya akan bertumbuh. Ada perkataan yang zaman dahulu kecil saya itu dengarkan dari guru-guru SD atau SMP saya itu, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
Ya contohnya seperti menabung. Kalau kita menabung pertama mungkin 500, 100 segala macam gitu. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kebiasaan itu seakan-akan seperti mensugesti atau memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika kita melakukan kebiasaan itu kan bukan hanya sekedar kita itu invest jangka panjang, tetapi kita juga menyediakan ruang untuk ikhlas. Ketika kita melakukan kebiasaan terkadang tidak langsung memuaskan atau terkadang tidak langsung berdampak pada diri kita dalam jangka pendek. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang itu akan berdampak kepada kita mungkin setelah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau bahkan sampai 10 tahun. Dan itu kalau seandainya kita konsisten menerapkan 1% perubahan menuju kebaikan setiap harinya, kita dengan sendirinya itu tidak terlalu memikirkan apakah saya akan mendapatkan hasil dari ini atau apakah saya akan berubah menjadi lebih baik. Kalau seandainya setiap harinya yang kita lakukan itu adalah perubahan menuju ke kebiasaan baik, maka sudah pasti di masa mendatang itu pasti kita akan mendapatkan hasilnya meskipun itu seakan-akan seperti tidak secara langsung. Contohnya saja, saya itu kan suka baca buku ya. Dan teman-teman yang baca buku pasti mengetahui lah ya, untuk kebiasaan orang-orang yang baca buku mungkin tidak langsung pada saat itu dia itu mendapatkan hasilnya. Contohnya ketika kita melakukan membaca buku tidak pada langsung itu kita langsung pinter, atau seandainya kita membaca buku tidak langsung ingat bahkan, atau seandainya kita membaca buku tidak langsung paham. Tetapi baca buku ini adalah invest jangka panjang, invest diri jangka panjang. Dari buku ini memang tidak secara langsung memberikan reward kepada kita berupa pengetahuan, berupa uang bahkan yang bersifat materi atau finansial, atau tidak memberikan kepuasan tersendiri kepada kita. Mungkin sebagian ya, mungkin kalau beberapa pembaca buku itu saya tanya bahwa ketika mereka membaca buku itu ya mendapatkan kepuasan gitu, mendapat kepuasan, kan ada transferan dopamin yang masuk ke dalam otak kita sehingga kita itu merasa nikmat ketika membaca buku. Tapi meskipun buku yang kita baca ini tidak secara langsung memberikan reward pada diri kita atau memberikan pengetahuan seketika itu pada kita, buku ini sebenarnya akan mengajak kita untuk beraksi. Contoh, kalau seandainya kita sering membaca buku-buku yang non-fiksi, ada panduan-panduan, ada langkah-langkah untuk menjadi lebih baik, atau langkah-langkah untuk memulai bisnis, atau langkah-langkah untuk mengetahui diri kita ataupun orang lain, kita akan mencoba diri kita untuk beraksi. Nanti dari situ akan ada aksi, saya coba seperti ini. Dan ketika kita sudah sampai kepada aksi tersebut, kita tidak akan bingung jalan mana yang kita akan ambil. Karena kita sudah pernah membaca panduannya atau kita sudah pernah membaca bukunya. Atau seandainya saja mungkin ada yang skeptis atau ada yang mengkotak-kotakan antara buku yang fiksi dengan yang non-fiksi. Kalau seandainya kita membaca non-fiksi itu akan cerdas, akan menjadi ilmuwan dan segala macam. Kemudian kita mengatakan bahwasanya aduh buku fiksi itu nggak dapat apa-apa. Belum tentu. Terkadang yang fiksi itu lebih nyata daripada yang non-fiksi. Artinya cerita-cerita yang di fiksi itu terkadang itu lebih masuk akal dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika itu kita baca asupan itu yang sudah masuk ke dalam otak kita, kemudian kita menghadapi sesuatu yang sama mungkin yang ada di dalam cerita fiksi itu, kita hadapi di kehidupan nyata, maka kemungkinan besar kita juga akan ke-distract daripada langkah-langkah yang sudah diterapkan di dalam buku fiksi itu. Ya bisa jadi berhasil dengan langkah-langkah itu. Kan jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakan. Makanya saya sebagai seorang pembaca, saya sengaja ya mengatakan diri saya itu pembaca, karena kalau di buku The New Psychology of Success itu memang kita harus sebutkan diri kita, identitas kita adalah seorang pembaca, supaya dimanapun kita berada atau kapanpun atau setiap hari pun kita terus membaca tanpa di skip. Artinya meskipun ya maksudnya bukan berarti membaca tanpa bekerja, kita kerja, tapi kita tetap ingat kita secara baca, kita tetap harus mempertahankan identitas kita membaca. Dan diantara untuk mempertahankan identitas itu adalah dengan kita itu menisbatkan diri kita kepada perbuatan tersebut. Contohnya saja teman-teman kalau misalkan sudah mulai menulis, sudah suka untuk menulis, maka nisbatkan saja itu penulis. Saya itu penulis, meskipun belum pernah menerbitkan buku ya, tapi itu hanya kita nisbatkan kepada diri kita, atau kita sugestikan kepada diri kita, atau kepada orang-orang terdekat kita. Gak kita sugestikan kepada orang-orang yang banyak sehingga mengetahuinya kita penulis tapi kita belum pernah mengarang satu buku pun. Itu nanti akan mendapatkan attack dari orang lain, mungkin kita akan mendapatkan bullying dari orang lain, sehingga kita nanti akan down di situ. Makanya jangan ya dek ya. Untuk kita itu merubah kebiasaan sudah pernah saya bahas di video
sebelumnya, silakan kalian putar saja. Di situ ada make it obvious, make it attracting, make it easy, dan make it satisfying. Jadi di situ saya bahas juga tentang contoh-contohnya kalau seandainya kita mau menulis itu ya berarti langkahnya seperti apa, atau kita mau olahraga teratur, atau kita mau menjadi orang yang makan makanan yang sehat, itu cara-caranya atau langkah-langkah untuk membentuk kebiasaan tertentu seperti apa. Jadi dengan kita mengetahui langkah-langkah itu, paling tidak kita itu meminimalisir untuk kita menunda dengan berbagai alasan. Misalnya kalau misalkan orang itu gak niat atau males atau tidak mau atau tidak tahu bagaimana caranya merubah kebiasaan itu pasti, atau mungkin kebiasaan yang dia lakukan itu berat gitu, sehingga dia itu banyak berat, males, kalau misalkan saya lagi sakit segala macam. Tapi kalau kebiasaan yang dilakukan itu menarik, mudah, memuaskan, saya yakin lagi sakit pun kita akan selalu ingin melakukan hal itu. Oke, mungkin kali ini cukup dulu untuk review buku Habit is King, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video edukasi saya berikutnya. Thank you and see you, bye-bye.